Halo guys, jumpa kembali dengan saya Delvi. Silakan untuk di-subscribe dulu dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Inilah tempat-tempat wisata terbaik di Seoul atau Korea Selatan yang wajib kalian kunjungi. Yang pertama, Istana Gyeongbokgung. Merupakan sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Salah satu tempat wisata terbaik di Seoul, sebuah istana yang sangat indah dan keren. Keunikannya dari istana ini yaitu pengunjung dapat menyaksikan keseruan upacara pergantian penjaga istana. Upacara ini diadakan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 3 sore waktu setempat. Upacara ini berdurasi sekitar 10-15 menit dengan melibatkan lebih dari 30 orang petugas. Adapun untuk jam buka Istana Gyeongbokgung ini adalah pada bulan Maret sampai Mei dan bulan September sampai Oktober dibuka pada jam 9 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk bulan Juni sampai Agustus, istana ini dibuka pukul 9 pagi sampai 6.30 sore. Pada November sampai Februari, istana ini dibuka pukul 9 pagi hingga 5 sore. Jadi, perlu kamu tahu untuk akses masuk terakhir istana ini yaitu 1 jam sebelum jam operasional berakhir. Harga tiket untuk istana ini yang dewasa 3.000 won dan anak-anak berusia 7 tahun sampai 18 tahun 1.500 won. Jika pengunjung yang memakai hanbok tidak akan dikenakan biaya atau gratis. Cara untuk menuju ke Istana Gyeongbokgung ini adalah yaitu kalian bisa naik subway atau MRT menuju ke stasiun Gyeongbokgung yang berada tepat di sebelah istana, yaitu berada di line 3. Yang kedua adalah Istana Changdeokgung. Jadi saat kalian mengunjungi Seoul, berkunjung ke Gyeongbokgung saja tidak cukup ya guys. Jadi jangan lupa untuk mampir juga ke Changdeokgung Place ini yang berlokasi di dekatnya dan memiliki arsitektur dan desain tradisional yang memukau. Changdeokgung bahkan masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO berkat konstruksinya yang cantik dan mengikuti topografi area tempatnya berdiri. Dan statusnya sebagai kediaman utama keluarga kerajaan yang digunakan lebih dari 200 tahun. Jangan lupa juga untuk dikunjungi The Secret Garden-nya yang sangat cantik loh guys. Nah, di kawasan ini terdapat taman yang ditanami rumput, pohon berbunga, kolam, dan pavilion dengan latar belakang hutan. Arsitektur yang sangat menakjubkan menjadi daya tarik tersendiri dari bangunan ini loh. Harga tiket masuknya 3.000 won. Cara untuk menuju ke istana ini, kalian bisa naik subway, turun di stasiun Anggu, line 3, exit 3. Yang ketiga, Bukchon Hanok Village. Bukchon Hanok Village ini wajib kalian kunjungi loh. Desa kuno ini menyuguhkan lorong-lorong yang dipenuhi rumah kayu tradisional yang terpelihara dengan baik. Fitur arsitekturnya yang berbeda, termasuk sudut yang terbalik dan genteng abu-abu akan membawa kamu ke Korea masa lampau. Lokasinya terletak di antara Istana Gyeongbokgung dan Istana Changdeokgung. Jadi, kamu bisa mampir ke Bukchon dulu sebelum berpindah antara 2 istana tersebut. Desa ini dibuka pada hari Senin hingga Sabtu pukul 10 pagi hingga 5 sore. Dan Minggu tutup ya guys. Untuk masuk ke desa ini itu free, tidak dikenakan biaya. Untuk menuju ke lokasi ini, kalian bisa naik subway, turun ke stasiun Anggu, line 3. Yang keempat, Seoul and Tower. Seoul and Tower adalah sebuah pemancar radio yang berada di Seoul dengan ketinggian menara 236 meter. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 1969 dan mulai dibuka pada 15 Oktober 1980. Menara ini terkadang disebut dengan Menara Seoul atau Menara Namsan saja. Selain itu, untuk naik ke atas menara, para wisatawan dapat naik menggunakan kereta gantung Namsan. Terdapat juga restoran dan toko untuk mendapatkan oleh-oleh di lantai bawah bangunan ini. Namsan Tower menjadi tempat favorit pasangan yang sedang jatuh cinta karena gembok cintanya. Terdapat satu area di Namsan Tower yang penuh dengan gembok yang dipasang di tembok. Karena tempatnya yang romantis, Namsan Tower sering dijadikan lokasi syuting drama Korea loh. Jadi pecinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan panorama Namsan Tower ini.
Kalian bisa naik bus untuk menuju ke Nansam Tower dan melanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit untuk sampai tempat tujuan. Kalian bisa naik bus Nansam Sunwon, shuttle bus nomor 02. Stasiun subway terdekat itu ada di Chongmuro Station, di line 3, 4, dan exit 2. Kemudian kalian bisa juga naik shuttle bus nomor 03, stasiun subway yang terdekat yaitu Seoul Station, line 1 dan 4, exit 9. Yang kelima, Myeongdong Street. Myeongdong Street ini adalah tempat perbelanjaan yang tidak boleh kamu lewatkan saat berada di Korea Selatan. Di sini, setiap pengunjung akan dimanjakan dengan banyaknya outlet kosmetik, kuliner, dan fashion. Hal ini membuat jalan-jalan semakin menyenangkan, apalagi bagi para pecinta shopping. Salah satu tempat wisata terbaik di Seoul ini merupakan tempat belanja favorit ketika berlibur ke Korea Selatan. Bagi wisatawan yang membutuhkan skincare, kawasan ini merupakan salah satu tempat terbaik yang menawarkan beragam pilihan skincare. Outlet seperti fashion, aksesoris, dan kosmetik dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu setempat. Sedangkan untuk kuliner, yaitu pukul 11 siang sampai 11 malam waktu setempat. Cara untuk menuju ke tempat ini, kalian bisa naik subway tujuan ke L01 Gas Station, line 2 dengan exit 5, ataupun subway tujuan ke Myeongdong Station, line 4, exit 6. Yang ketujuh, Everland. Everland merupakan sebuah tempat wisata menakjubkan dengan suguhan pemandangan dan fasilitas yang jadi panutan wisatawan, yang merupakan theme park terbesar di Korea. Dalam kawasan Everland terdapat 5 zona, yaitu seperti Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure, dan kemudian Zootopia. Saat kamu masuki pintu masuk Everland, kamu akan segera disambut dengan berbagai gedung bergaya Victorian, Oriental, dan juga Indian. Ingin mengabadikan momen saat di Everland? Maka kalian harus berhenti sejenak di depan Giant Magic Tree yang terkenal sebagai landmark taman hiburan ini. Kawasan Everland tidak berada di pusat kota Seoul, melainkan kalian harus menempuh perjalanan menggunakan bus selama kurang lebih 40 hingga 50 menit dari kota Seoul. Everland berada dalam satu kawasan wisata tersendiri yang jauh dari keramaian kota. Hal ini yang membuat para wisatawan sangat mengagumi kawasan alaminya. Jam operasional dari Everland itu pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tiket masuk 54.000 won untuk dewasa dan 43.000 won untuk anak-anak. Cara untuk menuju ke Everland adalah kalian bisa transfer subway ke jalur Yongin Ever di stasiun Gihang di Bundang Line dan naik shuttle bus dari Yongin Everline gratis. Kemudian pergi ke Everland atau Caribbean Bay. Jika ingin menggunakan bus dari Seoul yaitu nomor 5002 yang berada di Gangnam Station, exit 10. Jika ingin menggunakan bus dari Seoul yaitu kalian bisa naik bus nomor 5002 di Gangnam Station, exit 10, atau naik bus nomor 5700 di stasiun Jamsil, exit 6. Yang kedelapan, Lotte World. Lotte World ini merupakan suatu wahana taman bermain, pameran satwa laut, dan tempat bermain air dengan luas sekitar 13 hektar. Taman bermain ini dibuka pada tahun 1989. Kemudian Lotte World ini terdiri dari taman bermain indoor yang disebut Lotte World Adventure dan taman bermain outdoor yang sering juga disebut dengan Magic Land. Kemudian sebuah hotel mewah, Korea Folk Museum, mall berbelanja, department store, fasilitas olahraga, dan nonton film. Cara menuju ke tempat ini, kalian hanya bisa naik subway tujuan Jamsil Station, line 2, kemudian exit 4. Ada beragam harga tiket untuk Lotte World, itu di kisaran 400 ribuan tergantung paket permainan yang kalian pilih. Waktu operasional dari Lotte World ini, kalau weekdays itu pukul 9.30 pagi hingga 10 malam. Kalau weekend pukul 9.30 pagi. Yang kesembilan, Itaewon Street dan Hongdae Street. Nah, untuk Itaewon Street ini menjadi tempat yang menarik di Seoul untuk berbelanja, makan, dan bersenang-senang untuk liburan. Jalan Itaewon ini membentang sejauh 1,4 km dengan berbagai macam toko, tempat hiburan, dan restoran untuk menikmati hidangan yang lezat. Sehingga pada tahun 1997, Jalan Itaewon ini akhirnya ditetapkan sebagai kawasan wisata resmi loh.
Nah, seperti di Taiwan, Hongdae Street juga merupakan bagian trendy Seoul, tetapi dengan sentuhan seni dan kreativitas. Area ini menjadi pusat masuk indie yang berkembang pesat dan memiliki bermacam-macam toko, kafe, klub, hingga galeri unik. Hongdae adalah lokasi festival dan pertunjukan seni jalanan dan konser musik seniman independen. Di Hongdae, makin ramai dengan kelap-kelip lampu dari kios atau toko di sepanjang jalan. Selain itu, beragam pemandangan seperti peramal jalanan, romansa muda-mudi, dan bar akan menghiasi sepanjang jalan Hongdae. Cara menuju ke Itaewon Street, yaitu kalian bisa menggunakan subway tujuan Itaewon Station, line 6, exit 3. Dan untuk menuju ke Hongdae Street, itu kalian bisa menggunakan subway tujuan Hongik University Station, line 2, exit 8 dan 9. Yang ke-10 adalah Seoul City Hall. Nah, ini merupakan sebuah bangunan dengan gaya Renaissance yang didirikan pada tahun 1926. Tempat ini merupakan tempat bersejarah bagi rakyat Korea Selatan. Tempat ini juga pernah menjadi tempat untuk menonton ribuan penggemar sepak bola saat pertandingan Piala Dunia 2002. Selain itu, di tempat ini terdapat alun-alun rumput yang indah. Tempat ini juga sering digunakan untuk mengadakan berbagai macam festival terkenal. Untuk menuju ke Seoul City Hall ini, kalian bisa menggunakan subway tujuan ke Seoul City Hall Station yang berada di line 1 dan 2. Kemudian kalian bisa keluar dengan exit 5 dan 6. Yang ke-11, Namdaemun Gate dan Market. Nah, Namdaemun berarti gerbang selatan besar, yang dulunya merupakan salah satu gerbang utama ke kota tua. Ini pertama kali dibangun di dinasti Joseon. Tahun terakhir Raja Taizong pada tahun 1398. Namun, sayangnya itu rusak parah dalam kecelakaan pembakaran pada tahun 2008 dan pekerjaan restorasi selesai pada April 2013. Namdaemun ini merupakan pasar tradisional di Seoul serta menjadi pasar terbesar dan tertua di Korea. Pasar ini dapat menjadi tempat untuk membeli souvenir untuk oleh-oleh dari berlibur ke Korea. Cara menuju ke Namdaemun, kalian bisa naik subway dengan tujuan Haeyeon Station di line 4 kemudian exit 5. 12. Cheonggi-seon. Cheonggi-seon adalah sebuah aliran sungai yang terletak di pusat kota Seoul. Sungai ini merupakan sungai buatan dan merupakan bagian penting dari sejarah kota Seoul. Cheonggi-seon Stream melintang sepanjang 11 km dari timur ke barat sebelum akhirnya berakhir di Sungai Hanggang. Oleh karenanya, tempat ini cukup berdekatan dengan beberapa objek wisata di kota Seoul. Salah satunya yang menjadi titik permulaan adalah Cheonggi Plaza yang sekaligus menjadi tempat untuk memperingati proyek restorasi sungai ini. Tempat yang satu ini tidak pernah ada matinya karena selalu buka selama 24 jam. Jadi kalian bisa menyaksikan serunya melihat air mancur setinggi 4 meter yang memancarkan lampu warna-warni di Candle Fountain. Terdapat juga sumur harapan Palseodam yang terdiri dari 8 batu berbeda yang berasal dari 8 provinsi di kota selatan. Sekitar pukul 5 sore hingga 11 malam, lampu-lampu di sekitar sungai akan dinyalakan. Jadi bisa membuat suasana sungai senantiasa hidup pada malam hari. Cara menuju ke sungai ini ada beberapa titik ya guys. Jadi kalian bisa naik subway, diantaranya turun di City Hall Station di line 1 dan 2, kemudian exit 1. Bisa juga tujuan Jongga Station di line 1, exit 4 dan 5. 13. Dongdaemun. Dongdaemun merupakan salah satu daya tarik wisata di kota Seoul yang kerap dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Wisata di Dongdaemun, Korea Selatan ini memang cukup beragam meskipun kebanyakan dari wisatawan berkunjung ke kawasan ini hanya untuk berwisata kuliner ataupun berbelanja. Nah, Dongdaemun merupakan surganya belanja. Untuk itu, berkunjung ke sini sangat memanjakan bagi pecinta belanja ya guys. Nah, selain bisa berwisata, berbelanja dan kuliner, ternyata Dongdaemun ini menyimpan tempat-tempat seru yang bisa dikunjungi untuk berwisata, mulai dari bangunan kuno hingga taman-taman cantik yang instagramable. Terdapat juga Dongdaemun Plaza yang dibangun oleh arsitek terkenal yaitu Zaha Hadid dan membuat bangunan plaza ini menjadi pusat perhatian. Di sini pengunjung bisa melihat perpaduan yang indah antara instalasi seni dan pameran, toko buku, toko pakaian hingga kafe. Di sini juga kamu bisa menemukan toko souvenir yang menarik. Tempat pembelanjaan ini memungkinkan
banyak dikunjungi karena memiliki bangunan yang mengagumkan dan indah. Untuk mencapai ke Dongdaemun, kalian bisa menggunakan subway dengan tujuan Dongdaemun History dan Culture Park Station di subway line 245, kemudian exit 1. Yang ke-14, Banpo Bridge. Jembatan Banpo menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Seoul dan cocok untuk tujuan destinasi wisata romantis di Korea Selatan. Jembatan ini dibuka pada 25 Juni 1982 dan memiliki panjang total 1,4 km yang melewati Sungai Han. Alasan orang datang ke sini yaitu untuk menikmati air mancur yang menari-nari, cahaya dari jembatan hingga musik. Sehingga untuk melihat pemandangan ini kalian harus datang ke jembatan ini pada malam hari ya guys. Untuk menuju ke jembatan ini kalian bisa naik subway tujuan stasiun Terminal Bus Express di line 3 dan 7, kemudian 9 di exit 81 atau exit 82. Jalan lurus sekitar 250 meter dan belok kanan di perempatan Terminal Bus Express. Lanjutkan berjalan lurus sekitar 400 meter dan seberangi jalan. Jalan terus melalui underpass untuk sampai ke taman. 15. Nami Island. Meski lokasinya di luar kota Seoul, Nami Island merupakan salah satu tempat wisata paling terkenal di sekitar Seoul. Berkat lokasi syuting drama Winter Sonata dan memiliki jalanan indah yang dibingkai oleh perpohonan, berkunjung ke Nami Island ini tentunya banyak aktivitas seru dan menyenangkan yang bisa kita lakukan loh guys. Nah, bahkan berada di pulau ini akan membuatmu menjadi betah karena banyak spot-spot menarik yang bisa dijelajahi dan melakukan beberapa aktivitas seru yang ada di Nami Island. Cara untuk menuju ke Nami Island, kalian bisa menggunakan subway menuju Gapyeong Station, lalu menuju ke Gapyeong Wharf ke penyeberangan ferry ke Nami Island. Ada dua opsi yaitu bus atau taksi yang bisa kalian gunakan. Jika naik shuttle bus harganya 8.000 won dan kalau naik taksi itu dihitung mulai dari 4.000 won. Lalu sampai di dermaga langsung aja kalian beli tiket ferry pulang pergi 16.000 won. Dibuka pada pukul 8 pagi hingga 9 malam setiap 30 menit sekali ya guys. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan situasinya supaya kamu dapat mengunjungi tempat wisata terdekat lainnya tanpa harus memikirkan transportasinya. Kalian bisa mampir ke Petite France yang merupakan sebuah tempat wisata menyerupai desa budaya Prancis yang dipenuhi dengan bangunan warna-warni. Sangat instagramable guys. Nah, Petite France ini semakin populer sebagai salah satu tujuan wisata bagi Korean lover. Petite France ini dibuka pada pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Harga tiket masuk 8.000 won. Untuk mencapai ke Petite France cukup mudah ya guys. Jadi, jika kalian dari Seoul, kalian hanya perlu naik subway line 7 menuju stasiun Sangbong lalu berganti ke kereta ITX, Gyeongchun Line atau Junggong Line ke stasiun Gapyeong menuju Nami Island. Setelah tiba di Nami Island hanya perlu naik Gapyeong Tourbus ke Petite France. Nah, begitu juga kalian yang berada di Nami Island yang kembali ke Gapyeong Station, kalian hanya perlu naik Gapyeong Tourbus ke Petite France juga. Jadi, kalian bisa perhatikan jadwal bus sebelum kalian pergi dan pulang karena bus tersebut hanya ada dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 sore, yaitu dengan 7 kali perjalanan dalam satu hari ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya guys. Bye-bye.